Lilis. Emu udah nggak ada, Lis. Emu udah pergi. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Febri, kita ke rumah Kak Edward yuk. Ayo kita ke sana, Feb. Edward teh kasihan. Di sana masih rame. Kita kesananya nanti malam aja ya. Takut mengganggu mereka. Iya, Kak. Jen, kamu sudah makan belum? Belum, Fer. Udah tunggu aja. Makanannya pasti lagi diantar. Tadi pas Denny pulang, makanannya udah mateng kok. Iya, Den. Assalamualaikum. Pantesan rumahnya teh pada kosong. Ngumpul di sini semuanya. Iya, Om. Ini makanannya. Iya, Om. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Mainnya di sini aja. Iya, Om. Iya, Om. Claudia, Febri, jagain adik-adiknya ya. Iya, Om. Ayo, ayo. Air minumnya ada nggak? Ada, Om. Alhamdulillah. Ya udah atuh, Om pamit dulu. Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Om. Sama. Makasih, Om. Tarik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Yo ya. Cuk. Silakan duduk, Pak. Iya, kasih. Cuk, bikinin minum buat Pak Mustaqim. Iya, Cek. Gimana, Pak? Semua sudah dikonfirmasi, Bu Yoyo. Nanti malam jenazah akan dipulangkan dari Riyadh ke Jakarta. Dan insya Allah besok pagi sampai di sini. Baik, Pak. Dan untuk asuransi, sebaiknya kita bicarakan setelah pemakaman aja nanti, ya. Sebenarnya EM tuh sakit apa sih, Pak? Bakteri lambung, Bu Yoyo. Tapi kok rasanya cepat sekali dia sakitnya. Pagi masuk rumah sakit, 1 jam kemudian masuk ICU, terus sorenya meninggal. Iya. Pak, ini kopinya. Makasih, Cuk. Pak, maaf. CEMT ada yang menemani pulang. Nggak ada. Esi nggak bisa. Karena 2 minggu lagi pun dia akan datang ke Jakarta. Sementara Atem dan Iko nggak dapat izin dari majikannya. Hanya dikawal oleh 1 orang, teman dari kantor perwakilan kita yang di Riyadh. Bu Yoyo, tolong catat ya. Siapa saja yang mau jemput jenazah ke Jakarta. Ya. Baik, Pak. Ambulans bagaimana? Sudah beres semuanya, Pak. Itu kebetulan dapat sumbangan dari Pak Kades. Alhamdulillah. Besok subuh kita langsung berangkat ya. Karena biasanya proses pengambilan jenazah di bandara itu agak memakan waktu. Dan cucu, kamu sebaiknya besok ikut ya, biar tahu bagaimana prosesnya. Iya, Pak. Baik, sekarang kita langsung ke rumah Aceng. Diminum dulu kopinya, Pak. Oh iya, terima kasih. Oh ya, Bu Yoyo, Tita sama Om kemana? Saya suruh bantu-bantu di rumahnya Kang Aceng, Pak. Oh iya, iya. Baik, kalau gitu kita langsung berangkat aja. Bentar ya, Cek. Cucu ambil tas dulu.
sebaiknya jalan kaki aja sih Pak. Soalnya di sana takutnya rame, udah ada tenda pasti. Iya, iya. Ayo, ayo, mari. Mau dikunci, Cek? Ya. Saya ambil dompet dulu sebentar. Ya, Cek. Saya dibesarkan di desa kecil, Bu Dokter. Saya jadi teringat sewaktu kecil ketika ada orang yang meninggal dunia, semua tetangga datang membantu. Sehingga keluarga yang sedang berduka tidak lagi memikirkan anak-anak yang sekolah, makanan, atau apapun. Semua tetangga mengurus semuanya, bahkan mereka memasak selama 3 hari. Memasak dan mengurus anak-anak mereka selama mereka sedang berduka. Setelah saya kuliah, saya pindah ke kota besar. Tapi saya melihat pemandangan yang berbeda, Bu Dokter. Jika ada orang yang meninggal, justru keluarga yang meninggal yang sibuk mengurusi orang yang mau membantu. Sibuk mengurusi makanan mereka, minuman mereka. Bahkan sibuk mengurusi orang-orang yang datang melayat. Di Ciraos ini, saya kembali melihat pemandangan masa lalu saya, Bu Dokter. Mengharukan. Keluarga yang meninggal betul-betul diurus oleh tetangga. Semua keperluan diurus. Keperluan makanan, keperluan pemakaman. Sampai-sampai keluarga yang meninggal tidak melakukan apa-apa. Mereka benar-benar diperlakukan selayaknya orang yang sedang berduka. Saya itu lahir dan juga dibesarkan di kota besar, Bu. Tapi ketika saya melihat kejadian di Ciraos ini, dan saya mendengar masa kecilnya Bu Yola, dunia itu memang terbalik ya, Bu. Ya, memang semestinya yang tidak berduka itu mengurusi yang berduka. Bukannya sebaliknya, yang berduka malah sibuk memikirkan yang tidak berduka. Terus, pegangin Kang. Yuk. Berapa cuy? 2 meter? Mau Kang? Kurang sini cuy. Nah itu. Dan sini Kang Sep. Punten. Punten Pak Kamtib. Apa-apaan ini cuy? Kamu nyumpain saya mati? Enggak atuh Pak Kamtib, punten pisan. Saya mah gak nyumpain mati atuh. Tapi saya teh ngukur lebarnya badan CMT kayaknya persis sebadan Pak Kamtib begini nih. Udah lanjutkan. Siap. Sok, tenan Kang. Ya cek. Ya. Punten Kang. Udah cukup deh. Udah, sok. Cuy. Cuy. Kamu ngukurnya benar belum? Jangan kayak dulu-dulu. Salah terus. Ya bener atuh Pak Kamtib. Caranya bagaimana? Ya saya nanya tingginya CM sama Kang Aceng. Kamu nggak ngukur tingginya Kang Acing lagi duduk? Ya enggak atuh, sekarang mah saya teh caranya beda, ya begini diukur. Kamu tandain, tambahin 10 cm. Kalau ditandain makan sudah atuh Pak Kamtib. Tapi kalau ditambahin 10 cm nanti teh kepanjangan. Saya nggak percaya ukuran kamu. Lebih baik kepanjangan daripada ngegali 2 kali. Ya, Kang Sep punten. Ayo cuy. 10 cm-nya. 10 cm.
fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wah. Lilis. Wah. Lilis. Lilis. Emu udah gak ada, Lis. Emu udah pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Bu Yolanya ada? Ada di dalam. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mari Bu, silakan masuk. Iya, terima kasih. Mau minum apa, Bu? Tidak, terima kasih. Bu dokter, ini Bu Susan, wali kelasnya Edward. Ini Bu Erna, wali kelasnya Jennifer. Ibu Erna, Bu Susan, ini Bu dokter. Kami mau nyelawat ke rumah Edward, Bu. Kita berangkat sekarang, Bu. Iya, boleh. Sebentar ya, saya siap-siap dulu. Bentar ya, Bu. Pon, In. Ditinggal dulu ya sebentar. Iya, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Udah gak ada, yo. Udah pergi. Gak ada lagi, Yang sabar ya. Insya Allah nanti malam jenazah EM diterbangkan dari Riyadh. Mak, bangun, Mak.